Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im 'ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa ihtada bihuda wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di subuh hari ini kembali kita memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lewat lisan-lisan kita dengan mengucapkan tahmid, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita mulai semenjak kita bangun tidur dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya lah kita akan dikumpulkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa syukur ini kita resapi dan maknai dalam hati kita, bahwasanya segala nikmat yang kita rasakan semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita buktikan dengan perbuatan kita memanfaatkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita mulai aktivitas kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah sekalian, adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah senantiasa membimbing dan menuntun kita untuk senantiasa istiqamah dalam ketaatan kepadanya. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat yang mulia, para generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang mana tentunya kita sebagai seorang muslim menjadikan mereka sebagai tauladan teladan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rekomendasi kepada umatnya bahwasanya 3 generasi itu adalah generasi terbaik daripada umat ini. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Beliau bersabda, sebaik-baik zaman itu adalah zaman saya, yaitu zamannya para sahabat. Kemudian zaman setelahnya yaitu zaman tabi'in. Tabi'in itu adalah pengikut, maksudnya pengikutnya para sahabat. Kemudian zaman setelahnya yaitu zaman atba'ut tabi'in, pengikut dari para pengikut sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya jemaah sekalian, di sini dikatakan sebaik-baik zaman itu maksudnya ukurannya bukan ukuran keduniaan. Karena kalau kita mengukur dari sisi keduniaan, tentunya mereka jauh tertinggal dibandingkan dengan zaman kita sekarang ini, jemaah sekalian. Dengan berbagai macam kemajuan teknologi dan sains, ya, fasilitas yang begitu memanjakan kita. Tentunya kalau dilihat dari sisi dunianya memang jauh tertinggal mereka. Tapi ini masuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu al-khairiyah, kebaikan dan keistimewaan di sini adalah dalam mengamalkan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun, zaman yang terbaik adalah zaman-zaman mereka. Maka sangat wajar kalau kita berbicara masalah urusan agama, mencari panutan dalam urusan agama kita, maka mereka adalah panutan-panutan yang terbaik, yang tentunya bisa kita akses kalau kita mempelajari
apa yang mereka wariskan untuk umat ini dari Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah SAW, petuah-petuah mereka, fatwa-fatwa mereka di dalam agama kita. Jemaah sekalian, pada kesempatan di subar ini tadi sudah disebutkan bahwasanya insyaallah kita sama-sama untuk mempelajari dan mentadabburi salah satu surah di dalam Al-Quran yang insyaallah kita semua sudah menghafalkannya. Surat terakhir dalam Al-Quran, surat yang ke-114 yang disebut dengan surah An-Nas. Ya. Apa artinya An-Nas? Ya, An-Nas artinya adalah manusia. Berarti ini adalah surat manusia. Ya. Kenapa dikatakan dengan surah An-Nas? Ya, karena memang di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan kata-kata An-Nas itu. Ya, bahkan bisa dikatakan di setiap akhir ya daripada surah ini Allah Subhanahu wa taala ya menyebut kata manusia. Ya, di setiap akhir ayatnya ada kata An-Nas. Ya, maka sehingga sangat wajar kalau disebut dengan surah An-Nas. Sekalipun juga tidak semuanya surah itu ketika diberikan nama itu selalu namanya disebutkan dalam surah itu. Misalnya surah Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad, itu kan di dalamnya tidak ada ungkapan Al-Ikhlas, ya. Tapi kandungannya itu mengandung keikhlasan, karena dalam surah Qul huwallahu ahad ini itu adalah penegasan akan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mentauhidkan Allah itu adalah orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, segala aktivitasnya kepada Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai mukhlis, orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sisi penamaan daripada surah-surah di dalam Al-Qur'an. Kadang memang disebutkan namanya dalam surah itu, kadang juga nama surah itu merupakan gambaran makna yang terkandung dalam surah itu. Bapak Jemaah sekalian, di dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perintah. Qul, ya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah saya berlindung kepada Tuhannya manusia. Ya. Berlindung kepada Tuhannya manusia. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Jadi sekalipun khitab atau arah daripada perintah ini itu kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kan Allah berbicara dengan Nabi kita, Qul. Nah, kalau Qul itu berarti untuk satu orang. Kalau banyak orang, Qulu, ya, wa qulu linnasi husna. Wa qulu itu berarti hendaklah kalian, banyak orang, hendaklah kalian mengucapkan kepada manusia kebaikan. Tapi di sini Qul saja. Ya, kata Qul. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan surah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi kaidah yang dipakai oleh para ulama kita di dalam menafsirkan Al-Qur'an bahwasanya ketika ada khitab, ya, ada pembicaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Khitabullah Subhanahu wa taala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu khitabun li jami'i ummatihi. Bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah perintah misalnya, maka itu adalah
suatu hal yang berlaku untuk seluruh umatnya. Jadi bukan hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya perintah Allah itu atau syariat Allah itu adalah kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baru dikatakan bahwasanya berarti ini khusus untuk Nabi, bukan untuk umatnya. Ya. Tapi selama tidak ada dalil lain yang mengkhususkan itu, maka kita mengatakan perintah Allah itu berlaku untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ini sekali lagi, sekalipun Allah berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikatnya ini adalah perintah untuk seluruh hamba-hambanya. Ya. Apa isi perintah tersebut? Berupa ucapan, ya. Hendaklah kalian mengatakan atau hendaklah engkau mengatakan a'udzu birabbin nas. A'udzu birabbin nas. A'udzu dalam bahasa Arab itu disebut dengan talabul aud, meminta perlindungan. Nah, ini sering kita baca kalau kita baca isti'adzah, ya. A'udzu billahi minasyaitani, ya. Aku berlindung kepada Allah. Ya, padahal kalau kita terjemahkan letter-letternya itu aku berlindung dengan Allah. Bi itu katanya dalam bahasa Arab itu adalah dengan, ya. Itu sebenarnya kalau makna yang pasnya sebenarnya begitu. Aku berlindung dengan Allah. Maksudnya dengan menyebut nama Allah di sini. Karena kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung kita. Ya. Jadi kita berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bi rabbin nas. Aku berlindung kepada Allah, maksudnya dengan memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Ya, jadi ada kata Rabbun. Nah, sebentar ada Malik dengan kata ilah. Nah, sehingga kalau kita baca 3 ayat ini, Malikin nas, Malik itu artinya adalah raja. Ya, rajanya manusia. Ilahin nas, ilah itu artinya adalah sembahan. Berarti sembahannya manusia. Maka sebenarnya ulama mengambil sebuah kesimpulan dari 3 ayat ini ketika dikembalikan kepada makna tauhid, berarti 3 ayat ini mengandung 3 unsur tauhid. Yang pertama disebut dengan tauhidur rububiyah, Rabb. Tauhid rububiyah di sini maksudnya apa? Dia adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal bahwasanya memang hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam ini. Karena tauhid rububiyah itu adalah sebenarnya mengatakan tauhidullahi fi af'alihi, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya. Mentauhidkan Allah dalam perbuatannya. Maksudnya apa? Segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang Allah sebenarnya tidak butuh serikat di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan daripada hamba-hambanya. Ya, baik dalam menciptakan seluruh alam ini, baik mengatur rezeki daripada seluruh makhluknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan, ya, dan mengatur seluruh alam ini. Itu masuk dalam kategori tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Dan sebenarnya dalam hal ini pun orang-orang masyarakat jahiliyah dulu juga percaya juga dengan sebagian makna daripada tauhid rububiyah ini. Ya, seperti kalau kita lihat Abu Jahal, Abu Lahab itu
Dia percaya kalau Allah yang menciptakan alam ini. Ya, Allah yang menciptakan. Dalam Al-Qur'an Allah mempertegas itu. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik itu, ya, Abu Lahab, Abu Jahal dan teman-temannya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka niscaya mereka mengatakan bahwasanya Allah yang menciptakan. Ya, mereka yakin bahwasanya Allah itu adalah pencipta seluruh langit dan bumi. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau engkau bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Maka mereka pasti akan mengatakan, Allah yang menciptakan kami. Kalau mereka orang musyrik. Artinya apa? Sebenarnya mereka mengetahui dan mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan mereka. Orang-orang Arab dulu ya, orang jahiliyah, orang kafir, itu mengakui bahwasanya Allah itu Tuhan mereka juga. Terus apa yang menjadi masalah? Masalahnya karena mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini Allah sebagai Tuhan, tapi mereka juga menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan kesyirikan. Ya, disebut dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu. Orang musyrik itu bukan berarti tidak percaya sama Allah. Dia percaya sama Allah. Dia mempertuhankan Allah, tapi juga mempercayai yang lain, bahwasanya ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengatur alam ini, yang bisa memberikan rezeki, memberikan jodoh misalnya, menyembuhkan penyakit dan seterusnya. Itulah kesyirikan. Karena orang-orang musyrik dahulu itu, masyarakat jahiliyah, di samping mereka meyakini Allah sebagai Tuhan tertinggi, maka Allah juga memiliki seperti wakil-wakil di permukaan bumi ini yang mereka jadikan sebagai berhala. Ya, mereka mengenal namanya Tuhan-Tuhan berhala ya. Lata, Uzza, Manad, Hubal dan seterusnya. Dan mereka mengatakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah berhala-berhala itu, melainkan mereka inilah yang akan mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka menjadikan berhala itu sebagai perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tujuannya bagus, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya yang salah. Ketika menjadikan ada perantara yang dianggap bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam syariat kita, dalam akidah kita itu tidak boleh kita menjadikan suatu wasilah perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada anjuran dalam agama kita. Ya. Jadi mohon maaf, misalnya ada orang yang berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hak khusus kepada misalnya seorang wali dan seterusnya untuk menjadi perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala sekalipun sudah meninggal. Ya, itu tidak ada tawassul seperti itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau meninggal dunia dan beliau adalah orang yang paling mulia dan paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada riwayat bahwasanya para sahabat ketika memiliki masalah mereka datang ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghilangkan apa yang menimpa mereka. Ya, seperti pada zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada zaman kekhalifahan beliau, umat Islam ditimpa paceklik. Lama hujan tidak turun. Maka ketika beliau ingin bertawassul di sini ya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya perantara. Apakah beliau datang ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merengek kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan? Tidak. Umar bin Khattab datang kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, dahulu kami ketika ditimpa hal yang seperti ini, kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kepada beliau untuk didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Tapi karena beliau sudah meninggal, sekarang kami datang ke pamannya. Maka Umar minta kepada Al-Abbas untuk mendoakan supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Boleh bertawassul dengan doanya orang yang masih
hidup. Kalau ada orang soleh, kita anggap orang yang soleh, bagus ibadahnya, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka boleh kita datang kepadanya, minta didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah meninggal, tidak boleh datang ke kuburannya, minta disampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah saja tidak seperti itu sikapnya para sahabat, apalagi yang lain, ya. Kemudian tadi ada istilah tauhid rububiyah. Di ayat yang kedua di sini, Malikin Nas, aku berlindung kepada rajanya manusia. Berarti kalau dikatakan raja, berarti dia adalah penguasa. Allah Subhanahu wa taala yang menguasai manusia. Nah, di sini ada yang menyebut dengan tauhid al-mulkiyah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam hal kekuasaan. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah kekuasaan yang bersifat mutlak. Semuanya makhluknya tunduk di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kalau kita berbicara tentang kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua bentuk iradah namanya. Ada dua bentuk kehendak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Ada yang disebut dengan iradah kauniyah, ada yang disebut dengan iradah syar'iyah. Ya. Apa yang disebut dengan iradah kauniyah? Iradah kauniyah di sini adalah sesuatu yang bersifat pasti. Kadang kita sebut dengan sunnatullah. Ya. Artinya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu terjadi pada hamba-hambanya, maka tidak ada yang bisa menolak kehendak tersebut. Ya. Jadi misalnya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, maka tidak ada yang bisa menolak rezeki itu. Begitu juga sebaliknya. Kalau Allah menginginkan atau menghendaki menurunkan mara bahaya, bencana kepada sebagian hambanya, maka juga tidak ada yang bisa menolak itu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam." Ya. Wa'lam law ijtama' al-insu wal jinnu ala an yadurruka la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ya. Boleh mengatakan, ketahuilah, seandainya jin dan manusia itu berkumpul untuk mendatangkan mara bahaya kepadamu, mereka tidak bisa mendatangkan mara bahaya kecuali apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya, kata Rasul. Kalau jin dan manusia juga berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu, mereka tidak bisa mendatangkan manfaat kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia semuanya kembali kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini akidah kita, cuma sekalian. Kita kembalikan bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, tidak ada yang bisa mencampuri kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan iradah kauniyah. Tidak ada bisa menolak, jemaah sekalian. Ya, kalau kita mau lihat contoh ini dalam kehidupan kita, yang namanya menghidupkan, mematikan. Ya, itu sudah sunnatullah bahwasanya manusia tidak ada yang kekal abadi. Ya, tidak ada yang kekal abadi. Semuanya tunduk pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun iradah syar'iyah di sini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang yang taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau iradah syariah ini, kata para ulama kita, tidak semua hambanya tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa hambanya dalam hal mengikuti kebenaran ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya menyampaikan kebenaran itu dan juga menyampaikan yang namanya kebatilan itu, dan Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan masing-masing daripada konsekuensi keduanya. Ya. Jadi
Jangan kita jemaah sekalian, ya. Allah itu tidak pernah maksa seorang hamba misalnya untuk masuk ke dalam Islam. Karena konsepnya itu kan la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam urusan agama. Memaksa orang lain masuk ke dalam Islam itu haram hukumnya, tidak boleh. Orang masuk Islam itu harus dengan sukarela. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan secara langsung, ya. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan wahai Muhammad, kebenaran itu dari Tuhanmu. Kebenaran dari Tuhanmu. Siapa yang ingin beriman silakan beriman, siapa yang ingin kafir ingkar silakan kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kan dalam banyak ayat Allah sudah menjelaskan itu. Bagaimana konsekuensi daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang berimanlah yang akan diberikan balasan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya di akhirat. Sementara orang yang ingkar juga akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dahsyatnya siksaan dalam api neraka. Tapi dalam hal memilih di sini Allah berikan kehendak kepada masing-masing hambanya. Jadi Allah hanya menjelaskan mana jalan kebenaran, mana jalan kebatilan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membekali manusia dengan akal pikiran, ya, yang dengannya dia bisa membedakan, ya, mana yang hak, mana yang batil, mana benar, mana yang salah, ya. Tapi kalaupun mereka tidak mau memilih kebenaran, Allah Subhanahu wa taala membiarkan hal itu, ya, untuk memilih, ya. Nah, ini dari sisi dikatakan Allah itu punya kehendak, dan Allah Subhanahu wa taala sekalipun dikatakan Malikin Nas, rajanya manusia, bahkan dikatakan Malikul Amlak, raja di segala raja, ya, raja di segala raja. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini maha adil, ya, maha adil. Yang seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan secara pasti seluruh hambanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian semua sebagai umat yang satu, yang semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang kafir. Kalau Allah menghendaki. Tapi kan Allah tidak menghendaki itu. Allah memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Ayat yang ketiga disebut dengan ilahin nas. Ilahi an-nas. Ilah dalam bahasa Arab itu adalah al-ma'luh bil ibadati. Zat yang disembah. Dalam kapal lain sebagian ulama mengatakan bahwasanya tauhidul uluhiyah huwa ifradullahi bi af'alil ibad. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hamba. Kata rububiyah, mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, bahwasanya Allah itu tidak butuh syirikat dalam perbuatannya. Tauhid uluhiyah di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan hamba. Maksudnya apa? Dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba itu ketika beribadah, maka ibadahnya semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memalingkan sebuah bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya ini yang menjadi paling inti dalam dakwah para rasul. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu biasanya ketika suatu kaum yang pernah diutus kepadanya seorang nabi atau rasul, kalau sudah melenceng dalam masalah akidah, dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan atau mengutus, ya, seorang nabi atau rasul yang mengajak mereka kembali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummah rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu ada utusan. Ya, setiap umat, kata Allah Subhanahu wa taala, setiap umat itu ada seorang utusan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang menyeru
Apa seruannya? Ani'budullah, hendaklah kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan hindarilah, jauhilah segala macam bentuk tagut, yaitu semua sembahan-sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini seruan para nabi dan rasul jemaah sekalian. Semua nabi dan rasul itu dari dulu Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kenapa ada misalnya umat atau agama yang sampai menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena melenceng dari ajaran yang sebenarnya. Ya. Ketika ada penyelewengan-penyelewengan daripada isi kitab-kitab mereka sehingga melencenglah akidah itu. Ya, melencenglah akidah itu sehingga ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang mereka sembah, ya. Nah, ini konsepnya, sehingga makanya tidak salah kalau ulama kita mengatakan bahwasanya para nabi itu memiliki agama yang satu, maksudnya memiliki akidah yang satu, yaitu akidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda itu hanya syariatnya saja. Syariatnya saja yang berbeda antara satu nabi dengan nabi yang lain, antara satu rasul dengan rasul yang lain. Cara beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin orang dahulu ada yang salatnya berdiri saja seperti Nabi Sulaiman, ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Sulaiman itu salatnya berdiri terus. Ya, kenapa? Karena di penghujung hidupnya itu beliau bertengger di tongkatnya itu di tempat ibadahnya dalam keadaan berdiri terus. Ya, sehingga setan yang memperhatikan beliau ketika itu tidak merasa curiga karena mereka mengira bahwasanya Sulaiman itu salat terus, ya, karena beliau meninggal dalam kondisi berdiri. Nanti dimakan rayap tongkatnya itu, baru patah tongkatnya, baru terjatuh, ternyata sudah lama meninggal. Nah, sehingga sebagian orang mengatakan bahwasanya berarti Nabi Sulaiman itu salatnya itu berdiri terus, karena seandainya sujud pasti syaitan itu akan curiga, kenapa Nabi Sulaiman ini berdiri terus, tidak sujud-sujud, tidak ruku, ya, seperti itu. Ya. Puasa misalnya, ya, puasanya Maryam misalnya, Maryam termasuk Nabi Zakaria, ya, paman beliau, itu puasanya bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi juga tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara karena dia mengkhawatirkan kalau berbicara mengucapkan kata-kata yang tidak baik, ya. Maka dalam Al-Quran itu dalam surah Maryam, Fakul inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya. Itu perkataan Maryam. Katakanlah wahai Maryam, sesungguhnya pada hari ini saya bernazar untuk berpuasa dan saya tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun. Ya, seorang manusia. Berarti puasanya juga tidak berbicara, menahan bicara. Ya, itu syariat mereka. Ya, syariat kita ya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya sekali lagi, semua nabi dan rasul itu dalam hal ajaran tauhid itu mereka sama semua. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tiga bentuk ini, bentuk atau dari sisi rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mulkiyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ilahiyah, ya, keesaan Allah dalam penyembahan kita kepadanya. Nah, kita berlindung kepada Allah dari apa? Nah, setelah ayat ini Allah menyebutkan min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan waswas, syaitan yang sering bersembunyi. Ya, min syarril waswasil khannas. Nah, ini ada kata waswas, keburukan waswas syaitan itu. Ya. Berarti yang namanya waswas itu bukan perkara yang mudah jemaah sekalian. Karena sebelumnya kita ketika berlindung itu menyebutkan tiga
sifat utama dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Beda kalau kita hanya mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Kan satu jalan langsung disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Billahi, dari godaan syaitan. Godaan, ya, sekalipun waswas itu merupakan bagian daripada godaan, tapi waswas itu adalah termasuk godaan syaitan yang paling kuat kepada seorang hamba. Yang mana ketika seorang hamba terkena yang namanya waswas ini, untuk keluar darinya itu sangat berat. Ya, sangat berat. Apa yang disebut dengan waswas di sini? Ya. Jadi kata bahasanya waswasa yuwaswisu. Ya, memberikan waswas. Kalau dalam bahasa kita waswas itu sesuatu yang menimbulkan kayak kekhawatiran, ya. Selalu waswas. Ya, saya mesti merasa khawatir dalam hidupnya. Nah, waswas ini ketika dibisikkan oleh syaitan dalam hati seorang hamba, maka itu bisa menimbulkan banyak keraguan dalam kehidupannya. Bahkan sekalipun melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap merasa ragu. Apakah ibadahnya diterima atau tidak? Ya. Ibadahnya diterima atau tidak. Jadi misalnya seseorang berwudu misalnya, ya. Berwudu. Dia sudah berwudu, sebenarnya wudunya sudah sempurna. Tapi setelah berwudu, tiba-tiba muncul keraguan dalam hatinya. Kayaknya wudu saya tidak sah ini. Ada yang kurang tadi kayaknya. Nah, itu waswas. Ya, sekalipun sudah selesai, sudah sempurna wudunya, tapi dia masih merasa bahwasanya wudunya, akhirnya dia ulang lagi wudunya. Ya. Dan itu berulang sampai bukan hanya 1 2 kali, sampai 3 kali 4 kali diulang wudunya, karena setiap selesai wudu ragu lagi. Ya. Maka ada juga apa saya dapatkan, sementara berwudu, dia sudah gosok-gosok tangannya berulang-ulang begini, berpindah ke tangan yang lain, dia mengatakan, belum sempurna yang sebelah kanan. Dia ulang lagi, dia gosok-gosok lagi. Nah, ternyata itu saya tanya, kenapa seperti itu? Saya masih ragu, Ustaz. Bilang, kenapa bisa ragu? Padahal sudah sampai di siku itu, dibasuh. Ya, tapi saya ragu. Saya bilang ini terkena, orang seperti ini terkena waswas ini. Ya, terkena waswas. Selalu merasa ragu sekalipun apa yang dikerjakan itu sudah sempurna sebenarnya, sudah sah. Nah, sama kalau dalam masuk sholat misalnya, ada orang sholat, ya, kemudian baru memulai sholat sudah mulai ragu. Ya, sehingga tidak heran kalau ada orang yang melaksanakan sholat itu takbiratul ihramnya diulang-ulang. Ya. Jadi seolah-olah kalau dia takbiratul ihram itu Allahu Akbar, muncul dalam hatinya, kayaknya kurang sempurna ini takbir saya ini. Karena takbir itu kan rukun paling utama dalam salat, takbiratul ihram, ya. Akhirnya dia batalkan salatnya, dia ulang kembali takbirnya. Dan saya pernah mendapatkan seperti itu. Kalau pernah di Parepare, kami salat, ternyata ada yang tiba-tiba masuk ke depan jadi imam. Ya. Langsung takbir. Kita pun takbir belakang, Allahu Akbar. Belum sampai satu menit, dia turun tangannya. Takbir lagi sebenarnya. Hati meja. Orang di belakang ini sudah takbir semua ini. Akhirnya kita batalkan salat kita juga, karena kan imam membatalkan salatnya. Karena imam batal salatnya dan dia tidak mundur ke belakang, berarti kita juga itu batal salatnya. Seandainya dia mundur ke belakang, ya kita mengatakan mungkin ada uzurnya, mungkin batal wudunya misalnya, maka harus ada yang maju ke depan. Tapi ini tidak mundur, berarti saya bilang ini orangnya kayaknya was-was ini dengan takbiratul ihramnya. Ya, karena merasa kurang sempurna takbirnya. Kurang sempurna takbirnya. Dan banyak seperti itu, karena maaf ini, karena ada yang punya tarekat seperti itu, yang mengatakan bahwasanya kalau takbir itu harus ada bayangan tertentu yang muncul. Kalau tidak muncul bayangan itu maka tidak sah. Kan tidak ada seperti itu dalam syariat kita, jemaah sekalian. Ya. Rasulullah mengatakan, idza kuntum ila sholati fakabbir. Kalau kalian sudah berdiri dalam salat, maka takbirlah. Boleh mengatakan tidak usah menunggu hal-hal yang harus dibayangkan ke sana kemari. Takbir dan perkuat makna takbir itu dalam hati kita, bahwasanya
Selama ketika kita bertakbir dan hati kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup sampai di situ. Salat kita sudah sah, bisa dilanjutkan insyaallah. Ya. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita diberikan was-was oleh setan sekalipun dalam kondisi beribadah. Dalam masalah akidah pun ya, setan itu kadang-kadang datang. Ya, kalau was-was yang ringan dalam salat itu adalah setan itu datang kepada kita, itu mengambil alih perhatian kita supaya tidak fokus dalam salat kita. Di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan, itu setan kalau dikumandangkan azan, maka mereka akan lari terbirit-birit. Maka Rasul mengatakan walahu durat, ya, sampai terkentut-kentut itu saking takutnya dengan suara azan. Selesai azan kata Rasulullah, dia kembali lagi masuk ke masjid, menggoda orang-orang yang salat sunnah dan seterusnya. Dikumandangkan iqamah, lari lagi dia. Ya. Terus setelah iqamat datang lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, ketika kalian dalam kondisi salat itulah syaitan itu akan berusaha untuk menghembuskan was-was itu dalam hati kalian. Maka syaitan mengatakan, ya fulan, uzkur kada. Dalam salat itu syaitan mengatakan, ya sekarang tidak kedengaran ya, tapi syaitan itu langsung masukkan dalam hati kita. Kalau kita kurang kuat zikir kita, itu langsung masuk membisikkan dalam hati kita, wahai fulan, ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Sampai Rasulullah mengatakan orang yang salat itu akan mengingat sesuatu yang sebelumnya sudah dilupa. Ya, kadang-kadang kita sebelum salat ada barang-barang kita yang kesana kemari kita cari di rumah. Di mana saya taruh barang-barang saya? Kunci motor saya di mana saya taruh ini? Ya. Pas ketika takbir, tidak lama setelah takbir, teringat, oh saya taruh di sini Pak yang tadi. Itu bantuan dari setan Pak ya. Ya. Tapi jangan juga begitu, kalau katakan setiap kita lupa sholat saja pasti ingat itu ya. Ya, karena setan membantu mengingat. Ya, maka Rasul mengatakan kalau sudah seperti itu sampai seorang hamba itu lupa sudah berapa rakaat salatnya. Ya, berapa rakaat salatnya. Nah, ini bagian daripada was-was daripada syaitan. Dalam masalah akidah juga kadang seperti itu. Para sahabat pun kadang merasakan seperti itu. Ada sebagian sahabat pendatang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan, wahai Rasulullah, kadang-kadang kami ini timbul dalam hati kami ini ada kayak keyakinan atau bisikan-bisikan yang kami sendiri merasa takut kalau kami ucapkan dengan lisan kami. Ya, maksudnya sangat tidak pantas kalau kami ucapkan dengan mulut kami apa yang terbetik dalam hati kami itu. Karena dia kemungkinannya mengandung sesuatu yang bersifat pengingkaran. Ya, pengingkaran terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kalian sudah mendapatkan itu? Mereka mengatakan, iya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, wadzalika sharihul iman. Itu adalah penampakan daripada iman kalian kalau kalian menolak itu. Ya. Sebenarnya ulama mengatakan maksudnya para sahabat itu adalah kadang-kadang dalam hati seorang hamba itu muncul pertanyaan-pertanyaan yang membuat keraguan. Misalnya dikatakan itu Allah itu dialah yang pertama dan yang terakhir, wal awwal wal akhir. Ini kan kalau kita berpikir, kalau begitu siapa menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Lihazabillah ya. Siapa menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Ini kan sesuatu pertanyaan yang meragukan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesuatu yang akal kita tidak sampai ke sana. Maka jangan dipaksakan untuk mendatangkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya. Atau misalnya dikatakan Allahu Akbar, Allah itu maha besar, Allah yang paling besar. Ada yang mengatakan, apakah mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang lebih besar daripada dirinya? Kan Allah maha kuasa.
Ini semua pertanyaan-pertanyaan dari setan semua. Ya, yang tidak ada manfaatnya, juga tidak akan menambah keimanan kita, justru bisa menimbulkan keraguan dalam hati seorang hamba. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian mendapatkan pertanyaan seperti itu, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Hendaklah kalian berlindung kepada Allah dari godaan, bisikan syaitan seperti itu. Jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan itu, di situ kadang-kadang orang bingung itu. Ya, bisa jadi gila. Kenapa? Karena memikirkan sesuatu yang akal kita tidak sampai ke sana. Kan kita diberikan ini ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Kalian diberikan ilmu itu hanya sedikit saja kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pikirkan hal-hal yang kita tidak sampai ke sana. Memikirkan perkara-perkara yang gaib misalnya. Ya, itu kita tidak usah ya terlalu panjang di situ memikirkannya. Ya. Ini seperti waswas. Al-khannas di sini ini sifat daripada setan. Yang berbentuk jin. Khannas itu artinya adalah yang suka bersembunyi. Dan sebenarnya riwayat disebutkan, kenapa dikatakan setan itu suka bersembunyi? Bahwasanya setan itu ibaratnya seperti lalat, itu memiliki ada kayak belalai, ya. Itu diletakkan di atas hati seorang hamba. Ketika hamba itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu langsung menarik diri dan langsung bersembunyi. Tapi ketika hamba itu lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu akan bertengger di atas hati seorang hamba. Sehingga bisa saja setan itu menguasai dan mengontrol hati seorang hamba ketika lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi zikir ini maksud di sini bukan hanya sekedar merapal zikir dengan lisan kita, tapi hati kita itu juga mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir itu kan dua maknanya dalam bahasa Arab. Zikir bisa bermakna menyebut, zikir juga bisa bermakna mengingat. Dua-duanya makna dalam bahasa Arab itu zikir. Alangkah bagusnya kalau kita gabung dua-duanya. Kita menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, hati kita juga ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita memadukan dua daripada makna zikir itu. Zikir seperti inilah yang ditakuti oleh setan. Ya. Karena kadang-kadang setan itu tidak takut dengan zikir lisan. Ya, kadang-kadang orang takut dengan misalnya setan disuruh bacakan ayat kursi berulang-ulang, kenapa tidak mempan? Ya. Ya, karena zikir kita hanya sebatas lisan saja, kita baca ayat-ayatnya, ya. Tapi hati kita lalai dari meminta dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya misalnya kalau kita lihat orang meruqyah itu beda antara satu meruqyah dengan meruqyah lain biasanya. Kadang-kadang ada orang yang meruqyah sudah berbusa-busa mulutnya bacakan ayat, kenapa tidak mempan ini? Iya. Tapi ada peruqyah pada suatu doa yang dibacakan sudah terkapar itu jinnya. Ya. Apa yang membedakannya Mas kalian? Itu kondisi jiwanya ketika membacakan ayat itu. Iya. Al-khannas itu sifat daripada syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisikkan keburukan, kejahatan ke dalam dada manusia. Ya. Jadi disebutkan di sini yuwaswisu itu dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari yang menunjukkan bahwasanya syaitan itu tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti untuk membisikkan yang namanya keburukan dalam dada manusia. Maka di sini pentingnya kita untuk memperkuat keimanan itu dalam hati kita. Ya, karena kapan tidak diperkuat yang namanya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ruh kebenaran dalam jiwa kita itu akan terkalahkan oleh bisikan setan. Apalagi ditambah lagi dengan faktor internal dalam diri kita yang disebut dengan yang namanya nafsu. Ya, hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu sekalipun dia punya dua potensi, kebaikan dan keburukan, tapi kecenderungannya kepada keburukan itu jauh lebih besar daripada kecenderungannya kepada kebaikan. Jadi nafsu kita itu ya kalau dikompor-kompori oleh syaitan, maka dia akan menjadi semakin kuat untuk melakukan keburukan.
Kalau tidak diimbangi dengan kekuatan iman, maka kita mudah terjerembab dalam godaan syaitan itu. Ya. Tapi kalau kita imbangi dengan kekuatan iman, itulah yang akan mengusir pengaruh-pengaruh syaitan dalam jiwa kita. Ya, sehingga kita memiliki hati yang kuat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir ayat ini, dengan waktu yang agak singkat Mas sekalian, kita cukupkan. Di ayat terakhir, minal jinnati wan nas. Nah, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, di sini ada dua tafsiran dari ulama kita yang dikatakan minal jinnati wan nas di sini. Kenapa dikatakan dari golongan jin dan manusia? Ada yang mengatakan bahwasanya jin juga itu bisa mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Jadi jin itu juga bisa membisikkan was-was kepada sesama jin. Artinya mereka saling menggoda juga. Ya, karena kan jin juga ada yang muslim, ada yang kafir. Ada yang muslim, ada yang kafir jemaah sekalian. Jadi jin-jin yang mengajak sesama jin untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah itu disebut dengan setan berbentuk jin. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya maksudnya minal jinnati wan nas di sini adalah setan yang membisikkan keburukan ke dalam dada manusia, baik bentuknya jin maupun bentuknya manusia. Berarti ada setan berbentuk manusia juga. Ya. Tadi itu diperkuat dalam ayat lain, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jins." Demikianlah kami menjadikan bagi setiap nabi itu ada musuh syaitan dari golongan manusia dan jin. Nah, berarti kan syaitan itu bisa ada berbentuk jin, bisa berbentuk manusia. Kalau ada manusia mengajak kepada keburukan, kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti syaitan berbentuk manusia. Ya, kita berlindung kepada Allah dari dua-duanya. Ya. Jadi kadang-kadang kita mungkin selamat dari bisikan-bisikan was-was itu, tapi kadang-kadang kalau sudah sama dengan teman-teman kita, karena kita mudah menerima ajakan-ajakan mereka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita tidak lolos dari bisikan setan yang berbentuk manusia. Ya. Wallahu alam. Saya kira sekarang kita bersingkat dari surah An-Nas, mudah-mudahan bisa kita pahami. Atau mungkin kalau sebelum ditutup ada diskusi jemaah sekalian, kami persilakan kepada jemaah. Silakan. Ya. Oh, mana bilang? Ya, silakan. Ada dua yang ingin kami sampaikan atau mungkin sebagai pertanyaan. Pertama, singkat saja Ustaz. Di sini kelihatan ukuran kafir. Ketika nanti di akhirat, Alhamdulillah. apakah orang-orang yang ketika meninggal sampai tidak beriman kepada Allah, maka itu pasti masuk neraka jahanam, kekal di dalam. Nah, apakah nanti di akhirat itu tidak minta keadilan kepada Allah? Si fulan saya tetangga orang muslim di dunia, tetapi tidak pernah saya didakwai untuk masuk Islam. Ya. Siapa sih nanti minta keadilan Allah Maha Adil? Iya, betul juga. Kau tetangga, kenapa tidak dakwai? Nah, tadi ada dikatakan tidak ada paksa dalam Islam itu ayat. Ya. Ya, itu yang pertama. Kemudian kedua, was-was syaitan. Saya biasa dengan cara Pak Ustaz bahwa ketika ada was-was, ketika misalnya dalam sholat muncul was-was itu kok tidak sempurna wudhu dan lain sebagainya. Kata Ustaz itu yang saya dengar biasa dia bilang kita baca taus auzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian meludah ke sebelah kiri 3 kali. Pertanyaan saya, teknisnya bagaimana meludah kalau kita sholat berjamaah? Bahaya itu. Ya. Bahaya, bisa ditinggi, ditunduk. Ya. Itu saja, terima kasih. Ya. Ya, yang pertama tadi katakan apakah orang kafir, ya mau dikatakan orang kafir atau non muslim,
Ketika meninggal dunia dalam kondisi seperti itu, apakah bisa dikatakan bahwasanya dia bisa kekal abadi dalam neraka? Ya, kalau kita pahami secara teks dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis seperti itu. Ya, seperti itu. Karena agama yang diterima oleh Allah itu hanya agama Islam. Ya, hanya agama Islam. Artinya apa? Orang yang tidak masuk Islam itu berarti kan tidak beriman. Ya, tidak beriman. Sehingga dalam Al-Qur'an itu banyak disebutkan ada 3 golongan yang dijamin kekal dalam neraka dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah orang kafir, meninggal dalam kondisi kafir. Yang kedua orang musyrik, meninggal dalam kondisi musyrik. Yang ketiga orang munafik, meninggal dalam kondisi kemunafikannya, munafik besar, ya. Ini jelas dalam Al-Qur'an itu. Allah mengatakan khalidina fiha abada. Mereka kekal abadi dalam neraka. Nah, apakah ketika mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, apakah mereka bisa menuntut? Ya, bisa saja. Kalau misalnya ada orang yang bisa mendakwakan Islam kepadanya tapi tidak mendakwakan Islam kepadanya. Ya. Tapi kan sekarang agak susah karena bisa dikatakan bahwasanya dakwah Islam itu sudah menyebar, ya, menyebar. Jadi kalau dikatakan kayak tetangga tadi misalnya, tetangga saya tidak pernah mengajak saya, tapi Allah akan tanya, pernahkah Anda dengarkan tentang Islam itu? Ya, kalau Anda pernah dengarkan ajakan-ajakan untuk masuk Islam sekali bukan dari tetangga, ya, dan Anda tidak masuk Islam berarti kan Anda sendiri yang salah. Kan seperti itu, ya, Anda sendiri yang salah. Kenapa tidak masuk ke dalam Islam? Bahkan mungkin sudah tahu kebenaran Islam itu tapi tidak masuk ke dalam Islam. Memang ada yang disebut dengan ahlu fatrah oleh para ulama kita. Ahlu fatrah itu adalah masa kekosongan. Maksudnya jedah antara satu nabi dengan nabi berikutnya itu, di situ ada jedah kosong dari seorang nabi dan rasul, dan mereka juga tidak mendengarkan ajaran nabi dan rasul. Sehingga mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sehingga dalam hal ini dikatakan ahlu fatrah, mereka tidak langsung dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi diberikan ujian oleh Allah nanti di akhirat. Atau misalnya mungkin zaman sekarang masih ada sebagian daerah-daerah yang sangat terpencil misalnya yang tidak bisa diakses oleh media, dan mereka juga tidak pernah mendengarkan tentang apa itu Islam dari yang datang dakwah kepada mereka. Akhirnya mereka yang hidup begitu saja. Nah, ini bisa masuk dalam kategori ahlul fatrah, ya. Orang yang berada dalam masa kekosongan tidak sampai dakwah Islam kepada mereka. Ini mereka bisa punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat bahwasanya kami tidak pernah mendengarkan ada dakwah Islam sampai kepada kami. Karena memang tidak susah untuk dijangkau oleh para dai dan para ulama untuk sampai ke sana. Ya, Allah alam. Yang kedua tadi apa tadi pertanyaan tadi? Oh ya, dalam salat memang ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya siapa yang merasa dalam salatnya itu dia mendapatkan gangguan dari syaitan, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Wah, bahaya sebelah kiri kita itu. Rasa berjamaah, ya 3 kali lagi. Nah, tapi maksudnya di sini hadis ini adalah untuk orang yang salat sendirian, ya, orang yang salat sendirian. Ya, tapi kalau salat berjamaah jangan meludah ke kiri, ya. Karena Rasulullah mengatakan kalau harus memang meludah ya meludah ke bawah, ya. Ya, meludah pun itu meludahnya jangan sampai keluar banyak lendir seperti itu, ya. Dia hanya kayak isyarat saja. Gitu ya. Yang penting sudah ada percikan sedikit, ya. Itu hanya kalau kita mengatakan kenapa seperti itu hanya bagian isyarat untuk menghinakan setan. Makanya disuruh meludah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kan ada orang yang ruqyah itu pakai metode ini, ya, meludahi setan. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Cukup ya? Oh ya, alhamdulillah. Baik jemaah sekalian, karena waktu yang membatasi kita cukup sampai di sini kajian kita pada kesempatan subuh dan pagi hari ini. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.